dimulai di tanggal 23 Desember di kota Los Angeles, di mana ada seorang malaikat bernama Michael yang terlihat jatuh dari langit. Dengan tubuh yang berlumuran darah, Michael melepaskan pakaiannya, mengeluarkan sebuah pisau, dan memotong kedua sayap miliknya. Dari sana, Michael kemudian pergi menuju ke sebuah gudang untuk mengobati luka-lukanya. Setelah selesai, dia lalu menuju ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan persenjataan. Gak lama kemudian, dua petugas polisi yang kebetulan sedang berpatroli menyaksikan sebuah ledakan besar dari salah satu toko. Nah, melihat ada seseorang yang keluar dari dalam toko tersebut, kedua polisi itu lalu mengarahkan senjata mereka ke arah Michael dan memintanya untuk menjatuhkan tas yang ada di genggamannya. Di tengah kondisi ini, salah satu polisi mendengar beberapa panggilan darurat lewat radio komunikasi, di mana Michael yang mendengarnya lalu mengatakan sesuatu yang membuat para polisi ini menjadi kebingungan, yaitu dia berkata semuanya sudah dimulai. Ketika berhasil melumpuhkan seorang polisi yang lain tiba-tiba mengalami kerasukan. Mata polisi itu mulai membesar dan menghitam, disertai dengan giginya yang terlihat tajam. Dia mulai berbicara dengan suara yang serak, memberitahu Michael bahwa dia telah melanggar perintah. Michael yang mendengarnya lalu menjawab kalau dia hanya mengikuti perintahnya sendiri. Sementara itu di tepi gurun Mojave, seorang pria muda bernama Jeep terbangun akibat bermimpi buruk. Jeep ini tinggal bersama dengan pasangannya yang bernama Charlie yang sedang hamil. By the way, anak yang dikandung oleh Charlie ini bukanlah anak dari Jeep. Namun demi menyelamatkan Charlie dari rasa malu, Jeep bersedia membantu untuk membesarkan anak tersebut. Nah, Jeep ini bekerja di restoran ayahnya yang bernama Bob. Sementara Charlie juga bekerja di tempat itu sebagai seorang pelayan bersama dengan seorang koki yang bernama Percy. Pada hari ini, suasana restoran tidak terlalu ramai, di mana hanya ada satu keluarga yang mobil mereka itu sedang diperbaiki oleh Jeep. Keluarga ini terdiri dari seorang perempuan muda bernama Audrey, bersama dengan ayahnya yang bernama Howard dan juga ibunya yang bernama Sandra, yang sedang komplain mengenai cara berpakaian Audrey yang terlalu seksi. Sementara itu, seorang pemuda bernama Kylie yang sedang dalam perjalanan memutuskan untuk mampir di restoran demi menanyakan alamat yang dia tuju. Begitu sampai, dia bertemu dengan Charlie, di mana dia kemudian menanyakan arah tujuannya. Ternyata si Kylie telah menyimpang jauh dari tujuannya. Nah, karena merasa kecapean setelah perjalanan panjang, akhirnya dia pun memilih untuk makan siang di restoran meminjam telepon. Beberapa saat kemudian, Howard lalu bertanya kepada Bob perihal mobil mereka yang seharusnya sudah selesai diperbaiki. Bob yang penasaran lalu memeriksanya. Dia malah di sini Jeep menegaskan kalau semua yang dia lakukan ini disebabkan oleh mimpi buruk yang menimpa Charlie. Jeep nggak mau kalau mimpi buruk tersebut terjadi. Karena itu, dia bersedia untuk mengurus Charlie dan juga anaknya demi memberikan rasa aman. Nah, begitu Bob kembali ke restoran, dia mendapati kalau semua sinyal termasuk siaran televisi rupanya telah menghilang. Dengan perasaan cemas, Percy kemudian mencoba mencari tahu lewat siaran radio. Namun sayangnya, tidak ada satupun dari alat komunikasi mereka yang bisa digunakan. Di tengah kondisi tersebut, seorang wanita tua lalu masuk ke dalam restoran dengan menebar senyuman yang aneh. Sambil memesan makanan, si nenek lalu memulai pembicaraan dengan Charlie yang sedang melayaninya. Setelah pesanannya diterima, si nenek kemudian mulai mengobrol santai dengan Sandra yang ada di seberangnya. Namun suasananya mendadak berubah pada saat Charlie mengantarkan makanannya, di mana si nenek mengatakan kalau bayi yang sedang dikandung oleh Charlie akan segera mati. Mendengar perkataan si nenek, semua orang yang ada di restoran menjadi bingung dan panik. Sandra yang menyaksikan bagaimana wanita tua itu melahap makanannya lalu mencoba menegurnya. Tapi sialnya, apa yang dilakukan oleh Sandra malah membuat si nenek menjadi marah, di mana dia kemudian membalas dan menghina Sandra. Si nenek berhasil ditumbangkan oleh Kylie yang dengan cepat mengeluarkan pistol miliknya di saat Jeep ragu-ragu untuk melepaskan tembakan. Setelah kejadian itu, Howard yang terluka lalu dibawa oleh Kylie dan beberapa orang lainnya untuk mencari pertolongan di kota terdekat. Tapi di tengah jalan, kendaraan mereka harus terhenti pada saat mengetahui kalau jalan yang akan dilalui sudah ditutupi oleh segerombolan serangga yang tampak seperti gumpalan awan. Nah, karena gak bisa keluar dari area tersebut, Kylie dan yang lainnya dengan terpaksa harus kembali ke restoran. Bob yang menyambut mereka juga harus menahan kebingungannya setelah dia melihat segerombolan serangga terbang tepat di atas restorannya.
Dari sana, semua orang lalu memutuskan untuk mengambil mayat si wanita tua dan membuangnya di luar. Namun pada saat melakukannya, mereka melihat sebuah mobil polisi yang mendekat dari kejauhan. Karena merasa curiga, Bob langsung mengarahkan senjatanya. Nah, begitu keluar, pria itu lalu memperkenalkan diri sebagai Michael. Dan karena sudah dirasa aman, Bob kemudian menjelaskan alasan dibalik tindakannya itu. Michael yang menyadari kalau Bob dan yang lainnya tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi, lalu dengan cepat merebut senjata dari tangannya si Bob, sambil menjelaskan bahwa akan ada lebih banyak orang yang mirip dengan si wanita tua itu yang akan segera tiba di tempat ini. Dari sana, Michael lalu mengembalikan senjata yang sebelumnya dia curi, termasuk juga si Charlie yang diminta untuk tidak melakukan tindakan yang konyol. Meskipun belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka semua lalu mulai membarikade pintu masuk. Kemudian begitu malam tiba, aliran listrik seketika mulai padam. Dari sana, Michael lalu memimpin beberapa orang untuk naik ke atap demi mendapatkan sudut pandang yang lebih baik. Nah, nggak lama berselang, sebuah truk es krim mendekati restoran. Ketika truk itu tiba, seorang pria jangkung keluar dan memperlihatkan wujud yang mengerikan. Si sosok tersebut, mereka kemudian melihat lebih banyak mobil yang berdatangan dari dua arah yang berbeda. Michael dengan cepat memerintahkan yang lainnya untuk segera menembaki sambil memberitahukan bahwa target mereka itu bukan lagi seorang manusia. Di tengah keadaan tersebut, salah seorang penyerang berhasil menerobos masuk melalui jendela dan mulai menyeret Howard keluar. Sandra, Audrey, dan Charlie berusaha untuk membantu, yang mengakibatkan Charlie hampir aja tertangkap. Tapi untungnya Michael segera turun tangan dan menyelamatkan Charlie. Di tengah kepanikan, Michael kemudian menjelaskan kepada Sandra bahwa suaminya Howard sudah mati, di mana dia juga lalu menegur tindakan Charlie yang hampir merenggut nyawanya. Nah, setelah situasinya mulai reda, Bob lalu berusaha menuntut penjelasan atas apa yang baru aja terjadi. Michael kemudian menceritakan semuanya, yang intinya sekarang ini adalah hari kiamat, di mana Tuhan sudah murka dan telah memerintahkan pemusnahan terhadap umat manusia. Dia menjelaskan bahwa para penyerang yang mereka lawan itu hanyalah orang yang telah dirasuki oleh para malaikat. Sesuatu yang sangat tidak umum, karena menurut Percy, dia tidak pernah mendengar kalau malaikat akan melakukan hal seperti itu. Nah, setelah mendengar semuanya, Jeep lalu bertanya, bagaimana Michael tahu tentang semua ini? Michael lalu menjawab bahwa sebelum dia memutuskan untuk turun ke bumi, dia juga berada di pihak para malaikat. Meskipun terdengar tidak masuk akal, Michael kemudian mengatakan kalau tujuan dia datang ke sini adalah untuk melindungi Charlie dan bayinya. Karena ternyata anak yang ada di dalam kandungannya merupakan satu-satunya harapan umat manusia untuk bisa bertahan hidup. Michael tidak peduli dengan apa yang mereka yakini, karena faktanya para penyerang yang ada di luar sangat ingin membunuh bayi yang ada di dalam kandungannya Charlie, sambil menambahkan bahwa sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang menuju ke tempat ini. Next, pada saat semuanya sedang melaksanakan tugasnya masing-masing, Jeep yang sedang bersama Michael lalu mencoba bertanya tentang asal-usulnya. Michael berkata bahwa dia dulunya adalah seorang jenderal di dalam pasukan para malaikat. Dia memutuskan untuk menentang Tuhan ketika mengetahui kalau Tuhan sendiri telah memberinya sebuah perintah yang tidak dia percayai. Karena meskipun dunia dipenuhi dengan kebencian dan kegelapan, Michael masih melihat secercah harapan pada orang-orang yang menolak untuk menyerah dan pasrah. Orang-orang yang juga tidak menyerah dalam menghadapi kehidupannya, di mana salah satunya adalah orang-orang seperti Jake. Keesokan harinya, di saat semua orang masih tertidur, Sandra terbangun karena mendengar suara yang memanggil namanya. Begitu diperiksa, ternyata itu berasal dari suaminya Howard yang sedang diikat dalam posisi terbalik. Kylie, Audrey, dan Percy yang mendengar adanya keributan lalu berusaha menahan Sandra. Tapi sayangnya, Sandra berhasil keluar dan menyisakan Percy yang ada di belakangnya. Dalam keadaan terluka parah, Percy berhasil menggendong Sandra kembali ke dalam restoran sebelum akhirnya dia tewas dan terjatuh ke lantai dengan punggungnya yang hancur terbakar. Akibat kejadian itu, Sandra dengan terpaksa harus diikat di kursi, sementara Audrey membantu Kylie untuk mencari siaran darurat di radio. Nah, Audrey berhasil menemukan frekuensi yang sedang menyiarkan berita tentang adanya beberapa kelompok orang yang sedang melawan para manusia yang telah dirasuki.
sempat terjadi perdebatan pada saat sebagian dari mereka ingin pergi ke lokasi para survivor itu. Namun si Michael mengingatkan bahwa mereka tidak bisa mengambil resiko, yang mana itu hanya akan membuat Charlie menjadi sasaran empuk. Mengetahui ketidakberdayaannya, Charlie yang sedih kemudian berbicara dengan Jeep, di mana dia mengingat saat-saat dirinya hampir aja menggugurkan kandungannya. Next, malam harinya, lampu restoran sekarang sudah menyala kembali. Dari sana, sebuah mobil lalu tiba dengan dikendarai oleh seorang ayah bersama dengan putranya yang berniat ingin mengisi bensin. Namun sialnya, para makhluk itu kemudian muncul dan menabrak sang ayah. Anak kecil itu dibawa, Kylie dengan cepat melompat turun untuk menolongnya. Tapi apesnya, anak kecil yang dia tolong itu ternyata sejak awal telah kerasukan, di mana dia kemudian membuat Kylie sekarat dengan menggigit lehernya. Audrey juga sempat turun untuk membantu Kylie. Namun untungnya di saat dia kehabisan peluru, Charlie memutuskan untuk menjemput Audrey. Setelah berhasil membawa kembali Audrey, si anak setan yang tadi kini mulai menerobos masuk ke dalam restoran dan berusaha menyerang Charlie. Suasana menjadi mencekam pada saat lampu restoran kembali padam. Di tengah ketegangan yang terjadi, tanpa diduga Charlie mulai mengalami kontraksi, di mana sekarang dia terlihat akan segera melahirkan. Nah, gak lama kemudian, mereka mendengar suara trompet yang sangat keras dari atas langit. Jeep dan juga Bob yang penasaran lalu pergi ke atap untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara Michael dan Audrey berusaha membantu Charlie untuk mengeluarkan bayinya. Singkat cerita, suara tangisan bayi kini mulai bergema di tengah keheningan yang membuat semua orang yang kerasukan terlihat kesakitan. Dari sana, trompet sangkakala berbunyi kembali, yang kemudian memunculkan sesosok makhluk bersayap yang turun dari langit. Michael berkata bahwa sosok yang akan datang itu adalah malaikat Gabriel, yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan misi yang awalnya diberikan kepada Michael, yaitu mencegah anak tersebut lahir ke dunia. Namun meskipun begitu, masa depan kini telah ditentukan, di mana manusia bisa memulai semuanya dari awal lagi. Nah, di tengah kondisi ini, bayi yang ada di genggaman Audrey tiba-tiba diambil paksa oleh Sandra yang berhasil melepaskan diri. Sandra rupanya berniat menyerahkan bayi itu kepada orang-orang yang kerasukan agar mereka bisa selamat. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, dalam kejadian itu, Bob harus tewas setelah dia terkena tebasan dari sayap Gabriel. Michael yang gak ingin terjadi apa-apa dengan si bayi lalu menghentikan Jeep yang ingin melihat kondisi ayahnya. Michael meminta Jeep, Charlie, dan Audrey untuk segera pergi dan membawa bayi mereka ke tempat yang aman. Dari sana, Jeep, Audrey, dan Charlie lalu perlahan-lahan berjalan keluar menuju ke mobil polisi milik Michael, di mana mereka melewati semua orang yang kerasukan yang sekarang terlihat berhenti dan membiarkan mereka lewat. Sementara itu di dalam, Gabriel yang terkejut pada saat melihat Michael tanpa sayap kemudian menyebutnya sebagai seorang pemberontak. Termasuk semua tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Michael sudah seharusnya dihukum seberat-beratnya. Pertarungan kemudian terjadi di antara keduanya. Michael menggunakan senjatanya untuk menembaki Gabriel. Namun karena Michael ini sudah bukan lagi sebagai malaikat yang sesungguhnya, Gabriel pada akhirnya berhasil mengalahkannya. Dari sana, Gabriel yang berniat pergi lalu dibuat kaget pada saat dia menemukan Bob yang ternyata masih hidup, di mana dia sekarang berusaha menjebaknya dan berniat meledakkan tempat ini. Sementara itu, Charlie dan Audrey yang mengira telah aman, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Gabriel yang mendarat di atas kendaraan. Dalam situasi yang genting ini, Jeep memutuskan untuk menambah kecepatan. Pada saat Gabriel mencoba mengambil si bayi, dengan cepat Jeep menginjak rem yang mengakibatkan Gabriel terlempar. Sementara kendaraan mereka terjatuh dan terpental dengan keras. Dalam insiden itu, Audrey harus tewas, sedangkan Jeep dan Charlie bersama dengan bayinya masih bisa selamat. Dari sana, mereka lalu berusaha pergi ke arah sebuah bukit. Namun baru aja tiba di puncak, Gabriel lalu muncul kembali dan mencoba mengambil bayi itu. Pertarungan singkat terjadi ketika Jeep mati-matian melindungi Charlie yang sampai-sampai membuat dia dan Gabriel harus terjatuh dari atas tebing. Nah, di saat Gabriel berhasil memojokkan Jeep, tiba-tiba Michael muncul dan menyelamatkan Jeep. Gabriel yang melihatnya seakan gak percaya, karena bagaimana mungkin Michael yang telah menolak perintah Tuhan bisa muncul lagi sebagai malaikat. Michael menjelaskan bahwa memang benar Gabriel selama ini mencoba memberikan apa yang diminta oleh Tuhan.
Namun ternyata hal itu malah membuat Tuhan menjadi kecewa. Sementara Michael rupanya memberikan apa yang selama ini dibutuhkan oleh Tuhan, yaitu dengan menyelamatkan manusia dari kehancuran, meskipun hanya datang dari seorang bayi. Pertarungan kemudian terjadi yang kali ini Gabriel tidak bisa mengimbangi Michael. Gabriel kalah dan pergi. Michael yang hendak menyusulnya kemudian memberitahu Jeep bahwa sekarang ini dia adalah seorang pelindung sejati dan memintanya untuk tetap setia pada keyakinannya. Dari sana, Jeep dan Charlie tanpa diduga menemukan sebuah pemukiman yang masih tersisa, di mana hal itu bisa menjadi pondasi awal demi membangkitkan harapan terakhir umat manusia untuk bisa bertahan hidup. Itulah tadi alur cerita film Legion yang dirilis di tahun 2010. Filmnya udah lama banget pengen kita recap, tapi baru kesampaian sekarang. Mudah-mudahan kalian terhibur ya. Kalau gitu terima kasih buat yang sudah nonton. Gua pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.